biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silakan Ananda perhatikan tempat duduk Ananda terlebih dahulu. Nah, ya. Untuk yang tidak berkepentingan silakan disimpan. Sebelum memulai pembelajaran, silakan Ananda isi daftar kehadiran pada sebelumnya Ananda isi terlebih dahulu daftar kehadiran. Nah, silakan Anda klik di Google Classroom, di web press yang telah Ibu kirimkan tadi malam. Sudah bisa diakses Ananda? Bisa, Bu. Tekan daftar hadir, klik daftar hadir. Nah, di sana Anda bisa mengisi daftar kehadiran. Sudah Anda? Nah, setelah sudah, silakan salah satu dari Ananda mimpin doa kepada Aci, dipersilakan. Baik, teman-teman sudah mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa dimulai. Baik, terima kasih kepada Aci. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan pada hari ini kita akan belajar menggunakan platform di mana kita dapat belajar secara kreatif, interaktif, dan pastinya lebih menyenangkan. Selanjutnya silakan Ananda ikuti alurnya pada platform yang telah Ibu kirimkan. Nah, ada yang tahu apa materi kita hari ini? Koloid, Bu. Ya, betul ya, Ci. Hari ini kita belajar mengenai sistem koloid. Silakan. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu yang pertama itu peserta didik dapat menganalisis koagulasi dan kestabilan koloid. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan kegunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, pada materi ini kita juga telah belajar pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang sifat-sifat koloid. Nah, di sini ada mempelajari tentang koagulasi. Sebelumnya ada yang tahu apa itu koagulasi? Jadi enggak, Bu, partikel yang menggumpal, Bu. Oke, betul ya. Beri aplaus dulu kepada Aci. Betul ya yang disampaikan Aci. Nah, silakan Ananda buka pada link web yang telah Ibu kirimkan pada bagian LKPD. Ketemu Ananda? LKPD. Nah, di sana sudah Ibu bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Karena banyak yang tidak hadir pada hari ini, silakan kelompok 3, Afria, Lea, Joti bergabung kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Siap, Bu.
kelompok semuanya Nanda? Sudah, Bu. Oke, maka sebelum memulai pembelajaran, silakan Ananda lakukan pretest terlebih dahulu. Pada webnya buka bagian kuis. Nah, di sana terlihat ada link pretest dan link post-test. Silakan Ananda klik pada link pretest. Ibu beri waktunya selama 5 menit untuk mengerjakan link pretestnya. Ada kesulitan Ananda? Baru 1 orang yang mengerjakan. Kenapa ulat? 80. Masya Allah. Baru 3 orang, yang lain di mana? Mujat apa mujat bisa dijat? Hah? Iko, yang terakhir. Negatif positif dan negatif. Jawabannya apa? Ya. Salah. Iko salah lah, positif. Positif. 4 orang. Masya Allah, saya tidak percaya. Padahal ikut gitu. Nah, sudah ya Ananda semuanya. Nah, dari 6 yang mengerjakan, ada 2 orang yang tuntas dan 3 orang dan 4 orang yang belum tuntas. Yang tuntas kepada Afria dan Joti, beri aplaus terlebih dahulu. Bagi Ananda yang belum tuntas, silakan ditingkatkan pada post-test selanjutnya. Oke. Tekan pada bagian yang berwarna biru, kelompok 1. Dan kelompok 2 ditekan pada bagian yang kelompok 2. Berapa tadi Jod? Suhunya? 24. 24 Pak. Panas Pak. Panas Pak. Ini dingin Pak. Makan. Nah. 24. Apa tadi Bu ini? Ada bagian LKPD. Kelompok 1 silakan diklik kelompok 1. Nah, kelompok 2 diklik pada kelompok 2. Nah, di sini Anda dapat secara langsung mengedit bagiannya. Silakan isi nama kelompok berapa, anggota kelompoknya. Kelompok berapa di sana? Kelompok 2, 1. Hah? Kelompok 1 orang itu 2. Sudah bisa diakses Anda? Nah, sebelum ke LKPD, silakan Anda lihat pada orientasi masalah. Ada gambar apa Anda? Susu. Ada gambar apa? Kopi.
Ada gambar dalgona kopi. Oke. Silakan Kak, salah satunya dibaca. Jepti baca orientasi masalahnya. Di awal pandemi. Aturan pembuatan dalgona kopi selama pandemi berlangsung dikarenakan adanya pembatasan skala besar sebagai kebijakan dalam mengurangi penularan COVID-19. Sehingga banyak yang tertarik untuk membuat dalgona kopi untuk mengisi waktu luang. Bahan pembuatan dalgona kopi cukup sederhana, yaitu kopi instan, gula, air panas, dan susu segar. Resepnya pun sederhana dengan mengocok kopi instan tanpa ampas, gula, dan air panas hingga berbusa yang kemudian ditambahkan ke susu dingin atau panas. Namun tahukah Anda bahwa dalam pembuatan dalgona kopi terdapat prinsip dari penerapan sistem koloid? Nah, apakah didengarkan semuanya? Ada, Bu. Kelompok 2 apakah didengarkan temannya baca tadi? Ada, Bu. Oke, makasih kepada Jepti. Nah, selanjutnya setelah membaca orientasi dan bacaan di atas, silakan Anda jawab pertanyaan yang ada di LKPD pada bagian mengorganisasikan peserta didik. Silakan dijawab. Berdasarkan bacaan di atas, maka dalgona kopi merupakan salah satu contoh dari sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana pembuatan dalgona kopi? Bagaimana apa yang menerapkan prinsip dari koloid? Jenis koloid apa yang masuk dalam dalgona kopi? Oke, Bu. Agar lebih memahami, silakan Anda scan video YouTube pembuatan dari dalgona kopi tersebut. Udah naik ke suhunya, Bu. Masih dingin, kata Ibu. Dan di web juga sudah ada videonya, Ibu cantumkan. Silakan Anda lihat cara pembuatan dari dalgona kopi. Nah, silakan Anda perhatikan video dari pembuatan dalgona kopi. Dalam tas. Silakan Anda nonton secara pribadi. Kelompok 2 jangan lupa diisi ya bagiannya. Nah, setelah menonton video, silakan Anda juga jawab pertanyaan dari berdasarkan video di atas. Apakah pengamatan dari campuran kopi, gula, dan air panas? Silakan Anda isi pada bagian ini. Sampai jenis kalau itu. Iya tadi. Lihat.
diisi ya Nanda. Tidak ada yang buka selain dari LKPD-nya ya. Baik, Bu. Bisa kan? Bisa. Mana Iko? Ya, yang Campuran kopi apa? yang dikirim tuh. Untuk kelompok 1 silakan jawab bagian A dan B, dan kelompok 2 silakan jawab bagian C dan D. Siku yang cerah. Di siku yang cerah. Situ. Ada B. Backlight tadi di siku. Kalem. Bisa Nanda? Lah babu cep-cep. Disegerakan ya. Bisa aja. Oke, Bu cek bagian kelompok 2 ya. Nah, ini bagian kelompok 2. Ada yang nambah satu anggota di kelas. Pak Tony. Cepat ya Nanda. Bisa jadi mungkin Pak. Dan silakan kepada kelompok 1 mempresentasikan nomor 1 A dan B, dan nomor kelompok 2 C dan D. Silakan kelompok 1. Bacaan saya depan. Ada visinya. Dan bacakan juga pada bagian organisasi peserta didik. Silakan kelompok 1. Sana sih, sana ada sih. Berdiri dah. Yang bagian organisasinya dulu. Nggak berdiri ya Ci? Menyala sana. Semuanya, bagian menerapkan prinsip sistem koloid. Prinsip sistem koloid diterapkan pada tahap pembuatan busa kopi. Ketika campuran kopi, gula, dan air dikocok, partikel-partikel kecil dari kopi dan gula terdispersi dalam air, membentuk struktur busa yang stabil. Busa ini merupakan contoh dari koloid gas yang terdispersi dalam cairan air. Jenis koloid dalam dalgona kopi. Jenis koloid yang terdapat dalam dalgona kopi adalah aerosol atau koloid gas dalam cairan. Busa terbentuk dalam pembuatan dalgona kopi adalah gas atau gelembung udara yang terdispersi dalam cairan atau larutan kopi gula. Baik, beri aplaus dulu kepada Aci. Mana Nanda nih? Nggak semangat dong. Beri aplaus dulu kepada Aci. Asik. Nah, selanjutnya silakan kepada kelompok 1 mempresentasikan bagian A dan B. Siapa yang ingin presentasikan Anda? Kelompok 1. Kelompok 1 A dan B. Baik, di sini saya
sana tadi langsung. Ya. Baik, saya perkenalkan di kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama itu campuran kopi, gula, dan air panas. Tuliskan hasil pengamatannya. Tunggu sebentar, Joti. Pada teman-temannya dimohon perhatikan Joti dalam mempresentasikan. Nah, pada campuran antara kopi, gula, dan air panas itu campuran terlihat homogen dan cair berwarna coklat dengan butiran kopi dan gula terlarut dalam air panas. Untuk pertanyaan kedua itu pengadukan satu menit campuran antara kopi, gula, dan air panas, yaitu campuran mulai mengental, tekstur lebih creamy dan sedikit gelembung terbentuk di permukaan. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada Ibu. Baik, beri aplaus dulu kepada Aci. Joti. Nah, selanjutnya pada kelompok 2 silakan presentasikan bagian C dan D. Perwakilannya saja. Bentar ya Nanda, kelompok 2. Nah, silakan. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengadukan 3,5 menit campuran antara kopi, gula, dan air panas, yaitu busa terbentuk, stabil dan berwarna coklat, keemasan, berlembung udara, terperangkap dalam melarutan kopi dan gula. Menjelaskan prinsip koloid yang ada dalam pembuatan dalgona kopi, yaitu proses pengocokan menghasilkan aerosol, yaitu koloid gas gelembung atau gelembung udara yang terdispersi dalam cairan atau larutan kopi gula membentuk busa yang stabil. Sekian dari hasil diskusi kami. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Beri aplaus dulu kepada kelompok 2. Setelah Nanda memahami tentang orientasi masalah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari LKPD, selanjutnya Ibu akan mengarahkan Ananda untuk menjawab kesimpulan yang telah Ibu buat pada LKPD. Nah, dari yang telah Ananda jawab, apa yang dapat Ananda simpulkan dari orientasi masalah tersebut? Nah, siapa yang bersedia membacakan? Ini dari kelompok 1 telah membuat kesimpulan. Nah, untuk itu siapa yang bisa membacakan kesimpulan dari pembelajaran dari LKPD? Afria, Bu. Afria? Bacakan kesimpulan. Yang pertama itu koagulasi adalah proses pengumpulan partikel koloid yang terjadi ketika partikel-partikel terdispersi saling bergabung akibat perubahan kondisi tertentu. Yang kedua, penstabilan koloid adalah proses menjaga agar partikel koloid tetap terdispersi dan tidak mengendap, biasanya dengan menambahkan zat pengemulsi atau pengaturan pH. Yang ketiga, contoh peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu dalgona coffee, yaitu koloid gas dalam cairan. Yang kedua, krim dan susu, yaitu koloid cairan dalam cairan. Yang ketiga, obat, salep, dan suspensi. Dan yang keempat yaitu cat dan kosmetik. Baik, beri aplaus dulu kepada Afria. Oke, itu ya Nanda. Nah, di sini akan Ibu berikan kesimpulan sedikit dari permasalahan itu, maka terdapat materi tentang koagulasi dan penstabilan. Nah, pada bagian koagulasi itu ada elektrolisis, pemanasan, penambahan elektrolit, mencampurkan 2 macam koloid. Nah, pada bagian elektrolisis dapat Anda lihat pada
bagian yang positif. Nah, ini kesimpulannya, ion yang bermuatan positif akan bergerak menuju elektroda negatif, ion yang bermuatan negatif akan bergerak menuju elektroda yang bersifat positif. Lanjut kepada pemanasan. Nah, silakan Anda lihat. Ini koagulasi pada AS2S3 dengan pemanasan. Nah, dapat Anda lihat pengumpalan pada bagian di bawah. Nah, koloid yang dipanaskan akan terkoagulasi karena energi partikel menjadi lebih besar. Lanjut penambahan elektrolit. Silakan Anda lihat. Nah, pada di sini penambahan elektrolit yaitu H3PO4. Nah, lihat animasinya. Nah, setelah penambahan akan terjadi pengumpalan. Nah, kesimpulannya koloid FaOH3 akan menarik ion PO4 3-. Akibatnya dikelilingi oleh muatan negatif dan menjadikan netral sehingga terjadi koagulasi. Lanjut pencampuran dua macam koloid, ada FeOH3 bermuatan positif dan AS2S3 bermuatan negatif akan menyebabkan pengumpalan. Nah, setelah Anda telah memahami tentang koagulasi, selanjutnya yaitu ada penstabilan koloid. Nah, penstabilan koloid ini digunakan untuk mencegah dari koagulasi. Ada dialisis dan menambah emulgator. Materi ini juga bisa Anda akses pada bagian bahan ajar. Nah, dapat Anda lihat pada bagian dialisis ada ion Na+ dan ion Cl-. Nah, kesimpulannya proses dialisis yaitu menghilangkan ion-ion yang dapat mengganggu kestabilan koloid dengan menggunakan kantong semipermeabel. Lanjut dengan menambah emulgator, ada minyak, sabun, air seperti yang telah kita praktikumkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa sabun dapat membantu pencampuran dari koloid yang tidak bisa tercampur. Nah, kesimpulannya koloid dapat bentuk emulsi dapat distabilkan dengan menambahkan zat lain yang disebut dengan emulgator. Nah, itu kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya, silakan Anda kembali kepada web, bagian dari kuis. Nah, sebelum kuis di situ juga Ibu ada menampilkan sebuah komik tentang materi belajar koloid. Nah, komik ini bagi Ananda yang suka belajar menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik agar lebih memudahkan pembelajaran, silakan dipelajari. Nah, selanjutnya silakan Anda klik bagian post-test. Kita akan melakukan post-test setelah pembelajaran pada link di bawah ini. Ibu beri waktu selama 5 menit. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan Anda. Baik, Bu. Nah, pada bagian komik juga Anda dapat melihat di situ ada penstabilan koloid. Nah, jika Anda suka membaca komik, silakan dipelajari komik. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, silakan dilanjutkan pengerjaan post-testnya. Sudah, Bu. Bisa ada dikerjakan post-testnya, Nisa? Masya Allah, dingin. Udah dinaikin 29. Tadi dinginnya mana? Baru 2 orang yang mengerjakan. Ya, Bu. Sudah, Bu.
Sudah Ananda? Bu cek terlebih dahulu ya. Baru 4 yang mengerjakan ada Afia, Joti, Fadila, Dinda. Anissa sudah, Aci? Nah, sudah ya Nanda. Nah, di sini ada 3 orang yang tertinggi yaitu Afria, Joti, dan Fadila itu meraih skor 100. Beri hapus terlebih dahulu. Ada 2 orang yang memperoleh nilai 80 dan ada 2 lagi yang memperoleh nilai di bawah KKM. Nah, silakan bagi yang belum mencapai KKM agar dapat dipelajari lagi pada materi sistem koloid bagian CP 5 dan 6. Selanjutnya Ibu mengarahkan Ananda agar mengklik bagian rencana tindak lanjut. Nah, di situ telah Ibu cantumkan penugasan mandiri. Silakan Anda kerjakan dan dikumpulkan pada minggu depan. Nah, selanjutnya silakan Anda isi link refleksi pada pembelajaran kita pada hari ini. Oke, silakan Anda isi. Gimana pembelajarannya hari ini, Ananda? Alhamdulillah menyenangkan, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, setelah mengisi link refleksi, selanjutnya silakan Anda, salah satu Anda memimpin doa kepada Adi, dipersilakan agar memimpin doa. Baiklah teman-teman, karena sudah berakhir mata pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapat menjadi berkah. Doa selesai. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang Anda pelajari dapat dipahami dan bermanfaat bagi kehidupan kita dalam sehari-hari. Ibu mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.